Saya memang termasuk orang yang sangat menekuni ilmu seperti yang dikatakan Pak Fathul Wahid lagi. Dikatakan lagi berkali-kali bahwa memang penelitian itu saya berkali-kali bilang tidak harus orang-orang pinter banget sebetulnya, karena perangkat yang disediakan Allah ini juga menyediakan untuk orang-orang bodoh, dan itu hikmah terbesar dari Islam. Jadi Islam ini bisa difahami orang pinter juga oleh orang-orang yang nggak pinter. Saya punya kenangan tentang ilmu astronomi. Kita belajar falak itu jelimet, Pak Fathul Wahid, jelimet sekali. Ketika ada perdebatan misalnya awal Ramadan itu Ahad sama Senin, sama lagi misalnya Ahad, Minggu sama Senin. Karena kita ini di pesantren kalau bilang Minggu itu kadang dilarang, harus bilang Ahad. Apalagi kiainya Pak Fathul Wahid di Kudus, Kiai Turehan itu fanatik, itu nggak boleh orang bilang Minggu, harus bilang Ahad. Yang lucu itu ada seorang kiai yang sangat fanatik terhadap Islam, itu nggak mau kalendernya ditulis kenaikan wafat Isa Al-Masih, karena keyakinan umat Islam bukan Isa yang wafat tapi Sibeh Isa. Itu di kalender Kudus kan wafatnya dalam kurung Sibeh Isa ya, yang menyerupai Isa. Jadi saking fanatiknya tetap menulis sesuai keyakinan. Saya teruskan. Orang kadang bilang begini, cara orang yang tidak mendalami ilmu, sama-sama kiai, sama-sama ormas Islam kok beda awal Ramadan, sehingga jadi debat Ahad atau Minggu sama Senin. Saya punya mak-mak ya, kalau orang sepuh itu yang dulu ikut buyut saya, jadi saya ini generasi kelima, itu orang itu muammar, ditakdir umurnya panjang. Itu bilang gini, Gus, sebetulnya untuk tahu kalender yang benar mana itu gampang katanya, cari tanggal 15, nanti kelihatan siapa yang salah. Ternyata betul, kalau dihitung Ahad, nanti 15-nya misalnya jatuh hari apa, nanti kelihatan. Ternyata pas yang dikatakan 15 versi Ahad itu bulan belum purnama, purnamanya itu di versi mereka yang tanggal 16. Berarti bener mana? Yang Senin kan? Tapi yang versi Senin ternyata betul pas 15 pas purnama. Artinya apa? Allah menyediakan perangkat untuk menguji Senin apa Ahad dengan cara awam, yaitu nunggu tanggal 15. Artinya gini, kata siapa yang tahu itu hanya orang pinter gitu. Orang awam juga bisa tahu, karena agama ini milik bersama ya, milik orang pinter, milik yang tidak pinter. Sehingga dalam pola-pola Islam, di antara madhab Syadzili, madhab Thariqah Naqsyabandiyah, itu beliau di antara kampanyenya gini, kata Thariqah Naqsyabandiyah, Thariqah kami ini yastawi fistifadatiha ar-rijalu wasibyan. Popularitas Thariqah saya, mudahnya difahami ini, antara orang pinter yang sudah dewasa sama anak-anak kecil ini sama. Kenapa demikian? Kalau dalam filosofi kebenaran itu ada pepatah, fa'innal haqqa adharu min syamsidz dhahirah, kebenaran itu lebih jelas ketimbang matahari di siang hari. Sehingga mereka dengan mudahnya mensifati Allah misalnya az-zahir, zat yang begitu jelas. Kenapa Allah begitu jelas? Karena ulama dulu cara, kalau dalam bahasa pondok mensifati, menstatuskan alam raya ini maujud itu ada. Di mana-mana sesuatu yang ada itu ya diciptakan oleh yang ada. Masa ada kok menciptakan yang ada. Sehingga mereka tidak pernah tertarik sama paham komunis, ateis, bahwa alam ini dimulai dari ketiadaan. Pertanyaannya adalah bagaimana sesuatu yang tiada menyebabkan yang ada. Sehingga ulama dulu pinter, sifat wajib itu apa? Wujud. Karena alam raya ini kadung wujud, kadung maujudat, maka Allah harus wujud. Berhubung wujudnya Allah itu wujud penyebab, harus qadim atau harus awal. Masa penyebab datangnya terlambat dulu yang jadi efek dari penyebab itu. Sehingga mereka dengan gampangnya mensifati Allah az-zahir, zat yang begitu jelas. Sehingga Imam Sibawayh, ahli nahwu, itu juga mengenali Allah lewat teori nahwu. Beliau bilang, Allah itu siapa? Allahu a'raful ma'arif, zat yang paling mudah dikenali. Nah, sehingga tadi seperti yang dikatakan Pak Rektor, sebetulnya perangkat ilmu seperti tadi menemukan bulan itu diantaranya ditemukan kalau bulan itu nggak rata itu ya lewat teori gambar, karena sekian jarak punya akibat sekian, punya. Misalnya kita melihat gunung kelihatannya indah, padahal di situ ya ada lubangnya, ada pohon yang tertebang, ada pemandangan yang nggak indah, tapi gara-gara dilihat dari jauh semuanya indah. Maka disarankan orang yang baru nggak suka istrinya terus melihat dari jauh, tinggal minggat lah kira-kira. Kalau ditinggal minggat 2 bulan itu mesti cinta lagi itu, kan fungsinya baru kelihatan itu. Tapi kalau dekat terus tuh mesti sama neknya lah kira-kira gitu, sama mangkelnya itu. Sehingga itu ya dipakai teori juga dalam silaturahim. Di agama terkenal ada pepatah zuruhibban tasdad hubban. Jadi ya jangan sering ketemu, nanti kamu gampang cinta. Kalau sering ketemu ya gampang bosen lah kira-kira seperti itu. Nah, kemudian teori-teori awam ini dikembangkan. Yang awam, jadi dulu orang menemukan matahari itu besarnya kayak apa, rembulan besarnya seberapa, itu dilihat setiap kita melihat mobil
Itu jarak 1 kilo masih kelihatan sekian meter. Nanti kalau 2 kilo berkurang sekian senti, kalau 3 kilo berkurang sekian senti, terus dikalikan ya kira-kira seperti itu. Kalau rembulan masih kelihatan segede itu berarti kali sekian pengurangan tadi. Terus ditemukan. Makanya kita Pak Fathul Wahid yang di pesantren, yang memang serius ngaji, itu di situ ada ilmu falak. Itu ditemukan sebelum ada teknologi. Jadi kita tahu gerhana itu lamanya berapa, terus yang kena gerhana sisi mana, terus itu dihitung. Karena dari dulu sains ilmu itu di atas teknologi. Jadi kalau keyakinan kita di pesantren, teknologi itu hanya menyumbang nggak sampai 30%. Jadi orang bisa menemukan pesawat misalnya itu karena melempar batu, kalau masih ada tekanan batu itu tidak akan jatuh. Padahal batu itu tidak ada mesinnya, asal ada tekanan dia tidak jatuh. Terus dihitung kecepatan berapa yang menjamin sesuatu itu tidak jatuh. Hanya ditemukan pesawat, meskipun mau landing harus tetap banter, karena kalau tidak banter jatuh. Itu dihitung, artinya dari sains dulu baru ditemukan teknologinya untuk gimana supaya tetap kecepatan sekian itu ketika mau landing. Nggak boleh pesawat direm, kalau direm ya jatuh, karena tadi seperti batu dilempar dia agak jatuh kalau masih ada tekanan. Sehingga instrumen itu ditemukan juga di bab tauhid. Saya punya kitab namanya Hasyiatut Turmusi, dikarang ulama top Indonesia namanya Syekh Mahfud At-Turmusi. Itu beliau cerita Imam Al-Amudi itu ulama top, tapi dia itu unik, tiap ngajar santrinya itu ngajar matematika, ngajar ilmu eksak. Terus ditanya, sampai muridnya itu ragu, ini guruku masuk surga enggak, ini kiai kok hanya ngajar matematika. Ya kira-kira ngajar, ya seperti mahasiswa jenengan kan, ini rektor masuk surga enggak, ngomong teknik terus gitu loh. Tapi gurunya kayaknya enggak terima, diudhoni santrinya itu enggak terima, karena beliau seorang wali. Murid-muridnya itu bermimpi. Ini penting saya ceritakan, mungkin agak aneh di dunia kampus ya, di bab ini. Kalau dalam teori kita, Pak On itu, mimpi sama nyata, melihat itu otoritatif mimpi. Ini yang agak aneh di ilmu pesantren. Jadi melihat jenengan langsung dengan mimpi itu otoritatif mimpi. Karena mimpi ru'yal mukmin dijamin oleh Rasulullah sama dengan 46 juz'un minan nubuwah. Jadi persennya itu besar sekali, 46% dari juz'un minan nubuwah otoritatifnya. Nah tentu tidur yang benar. Logikanya gini, kata-kata kitab-kitab menjelaskan. Orang kalau melihat langsung itu pasti terpengaruhi oleh cinta atau tidak cinta, senang atau tidak senang, sedang butuh apa enggak. Jadi kalau saya sedang butuh dengan Pak Rektor itu melihatnya dengan penuh harapan. Jadi kalau saya sakit mau mati itu senang lihat dokter karena ini harapan, rektor nggak ngefek gitu kan gitu. Tapi kalau saya politikus ngelihat ketua partai itu lebih respect ketimbang melihat dokter kan. Jadi gara-gara banyak kepentingan ini melihat itu nggak pernah jujur itu, nggak pernah jujur. Jadi kebodohan manusia justru karena melihat itu kalau dalam teori kita. Makanya kalau dalam teori pesantren itu kebalik, anna sunyamun wa idza matu intabahu. Manusia itu hakikatnya tidur, baru setelah mati bangun. Misalnya kita di dunia nganggap uang itu penting, harta itu penting, jabatan penting. Setelah kita mati ternyata yang paling penting itu hanya sujud. Karena kamu itu kenangan ketemu Allah terbaik itu sujud. Yang kita anggap penting di dunia semuanya tidak penting. Yang kita anggap sepele kayak sholat ternyata itu super penting. Tapi sadar itu nunggu nanti di akhirat. Ya saya ini termasuk syukur yang sadar sebelum sampai akhirat. Jadi termasuk orang yang beruntung lah gitu. Nah, kenapa mimpi itu begitu penting? Karena tadi ketika orang tidur itu off semua, sistem sarafnya, sistem apanya. Yang ada hanya pengendalian Tuhan. Karena dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Apalagi kalau tidurnya benar ya tentu pakai wudhu, terus pakai doa-doa, terus menghadap kayak mayit itulah, standar mayit itu menghadap ke kiblat kayak posisi mayit itu. Sehingga dia ada intervensi pada dirinya sendiri, ya tidak punya keinginan dari dirinya sendiri. Kamu kan nggak bisa ingin, wah tidur ingin ketemu wanita cantik kan tidak bisa nentukan gitu. Akhirnya ya benar-benar hanya milik Allah. Apalagi kalau kita bacanya benar, terus pikirannya benar. Makanya uniknya dalam Islam adalah doa mau tidur dengan wiridan setelah sholat itu ajarannya Nabi banyak mau tidur. Wiridan subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33 dan disempurnakan seterusnya itu. Itu ijazah Nabi kepada Sayyidah Fatimah itu untuk mau apa? Tidur. Bismika wada'tu jambi wa bismika arfa'u. Sampai doanya panjang. Allahumma aljatu dhuhri ilaika. Panjang sekali doa mau tidur. Saya yakin jenengan tidak hafal dan tidak. Paling ya bismika wada'tu jambi apa? Bismika Allahumma ahyawam. Itu sebagian ustadz bilang itu doa ngaji katanya. Ada seorang ustadz saking mangkelnya, ibu sudah baca doa ngaji belum? Tak juara bismika Allahumma ahya bismika wa amut. Wah itu kan doa mau tidur Pak Ustadz. Iya biasanya kalau ngaji tidur. Dari doa itu kalau itu doa mau. Akhirnya mimpi itu penting karena di situ manusia nggak punya nafsu, nggak punya keinginan, sehingga yang ada itu kata Nabi itu ada sitatun wa arba'una juz'an minan nubuwah. Sehingga dulu itu mimpi itu jadi sarana betul. Kita tahu kan cerita orang-orang dulu, Fir'aun itu kurang jahatnya, kurang kelirunya. Dia mimpi ada api dari Bani Israel yang membakar kerajaannya.
Dan semua pentakwilnya sepakat itu maksudnya Anda akan dihabisin kerajaan Anda oleh bayi dari Bani Israel. Begitu juga raja zaman Nabi Yusuf itu mimpi kalau ngalami ada 7 sapi yang gendut dimakan oleh 7 sapi yang kurus. Jadi mimpi itu sarana bahkan dari orang kafir. Karena ya tadi yang preman ya nggak ada premannya, yang soleh ya nggak ada solehnya, semua dikendalikan oleh Allah Taala pas tidur. Sehingga tidur ini menurut agama lebih otoritatif asal dengan tidur yang benar. Jangan tidur sambil ngerokok terus terbangun karena ininya kena itu. Nah, cerita-cerita unik begini kalau tidak orang pesantren itu tidak tahu. Karena ini memang khas-khas pembalikan satu fakta yang diyakini orang banyak. Sehingga ulama dulu itu cerita, ini saya teruskan. Imam Amudi itu akhirnya murid-muridnya mimpi. Mimpi di situ tanya, Pak Ustadz, Anda masuk surga enggak ketika hidupnya hanya nerangkan matematika? Oh iya, saya bahkan enggak sekedar di surga. Malaikat dikumpulin Allah untuk mendengarkan presentasi saya ngajar matematika. Jadi kata dia cerita, Allah bilang gini ke malaikat, hei para malaikatku, kenapa kamu iman sama saya? Ya karena saya melihat engkau ya Allah, melihat kekuasaan engkau. Tapi imannya orang ini itu melebihi iman kamu. Wah ya tidak bisa, saya melihat engkau langsung, ini tidak melihat engkau langsung. Kenapa begitu yakin seperti yakin kita? Oh iya. Terus Imam Amudi, silahkan ajari matematika. Imam Amudi mulai ngajari matematika. Terus beliau ngajari ya sederhana. Angka 2, 3 sampai ribuan sampai jutaan itu bin nisbat ilal wahid nisbatun wahidah, yaitu nisbatul far'i ilal asli. Hanya ngajar itu toh. Dunia ini apapun banyaknya variannya, apapun banyak makhluknya, itu semuanya adalah nisbatul far'i ilal asli. Angka 2 ya cabangnya 1, 1 juta ya cabangnya 1, semua itu dimulai dari 1. Jadi di mana-mana hitungan itu dimulai dari 1. Dan 1 ini harus ada, yaitu Tuhan. Matematika akhirnya malaikat, oh, keren juga maksudnya. Keren juga maksudnya. Akhirnya Allah bilang, dan itu didawuhkan juga oleh Rasulullah SAW, tuba liman amana bi walam yaroni. Yang hebat itu imannya orang yang enggak melihat saya. Makanya masyhur itu malaikat ditanya Allah, siapa imannya yang paling kuat? Ya kita, karena melihat engkau langsung ya Allah. Para nabi. Terus tapi yang dari sekian pertanyaan itu jawab sama, yang paling ajaib adalah umat-umat Muhammad di akhir zaman, enggak menangi nabinya, juga enggak pernah lihat surga neraka, tapi iman sama saya. Dan mereka punya cara untuk imannya ini berkualitas sama dengan kamu para malaikat. Ya diantaranya dengan cara logika tadi yang saya utarakan tadi. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Kalau alam raya ini wujud, maka penyebabnya harus sesuatu yang wujud. Masa sesuatu yang enggak wujud menyebabkan yang wujud. Kalau angka 10 ada, 1 juta ada, pasti dimulai angka 1. Makanya nisbatus naini wal arba'ah ila ma la nihayatalaha, itu semuanya nisbatul far'i ilal asli. Semua angka berapapun jumlahnya itu binisbat ilal wahid adalah nisbatul far'i ilal asli. Itu cara-cara, makanya tadi kajian ilmu itu tidak ada habis-habis. Makanya perasaan saya itu kemungkinan orang Islam jadi ateis itu kecil Pak Fathul Wahid. Saya punya kitab, ini saya ulang lagi, kitab calon wali. Kenapa saya sering cerita wali? Kalau di kampus itu kan orang inginnya ya jadi dekan, jadi rektor atau jadi menteri lah kira-kira gitu. Kalau di pesantren orang itu cita-citanya satu, ingin jadi wali. Ya supaya majelis ini barokah, saya tidak perlu cerita dunia kampus. Kalau ceritakan corong jongu ya segoro lah. Bongso keinginan gitu kan tidak selera saya, juga dunia saya. Supaya sampai dapat ilmu ya saya cerita dunia. Itu kitab, saya punya kitab calon wali lah kira-kira, atau wali sudah wali top, namanya kitab Tasbihul Fuad, karangannya Sayyid Abdul Haddad. Itu beliau cerita, di antara ceritanya itu unik. Kata beliau begini, saya itu tidak khawatir orang Islam jadi murtad, apalagi jadi ateis, karena kalimat la ilaha illallah itu sahlatun qoribah, kalimat yang mudah sekali, sehingga saya tidak khawatir orang Islam yang ketemu orang ateis, ketemu orang macam-macam, asal diajari kalimat ini secara benar. Terus beliau cerita, yang saya takut tuh mereka masalah perempuan dan harta. Kalau iman kayaknya enggak. Singkat cerita yaitu di kitab seperti itu. Singkat cerita saya ketemu banyak orang yang kuliah di McGill atau kuliah di Amerika, di Jerman, mungkin di Norwegia, di mana-mana, di Australia, dan ketemu teman-teman yang di Korea Selatan juga. Mereka itu orang kebanyakan yang nyuwun sewu enggak keluarga kiai, tapi mereka enggak ada yang enggak tetap iman. Ketika saya tanya kenapa Anda tetap iman, padahal ada beberapa negara yang lebih stabil, lebih makmur dibanding negara yang mengklaim sebagai negara Islam. Itu cara berpikir ya sederhana. Enggak lah Gus, kayaknya kok Tuhan kok ada tanggal lahirnya, enggak lah, kayaknya yang namanya Tuhan tuh ya awal lah. Masa pencipta langit bumi dituhani orang yang lahirnya di bumi, kayak enggak lah kayaknya. Jadi ya berpikir sederhana. Padahal ya kurang ajarnya Masya Allah. Anak ini ya dugem ya macam-macam, tapi kalau ditanya disuruh yang lain enggak mau dia. Enggak lah, kayak yang benar tetap Islam. Karena kalimat ini, yaitu tadi eksistensi Tuhan, tadi eksistensi Allah itu, la ilaha illallah itu kalimatun sahlah, kalimatun qoribah, kalimah yang begitu mudah difahami. Kenapa mudah difahami? Misalnya kita ngaji, Tuhan itu siapa?
yang menciptakan langit dan bumi. Dengan misalnya perbandingan Tuhan itu siapa? Yang lahir di bumi tahun sekian. Enak mana cara kita menerima itu? Kan keren yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan itu siapa? Yang ada sebelum langit dan bumi. Dengan misalnya Tuhan adalah yang lahir di bumi. Keren mana? Nah, bayangkan kalau kita punya Tuhan Fir'aun. Sudah mati jadi tontonan kan terus gak keren maksudnya punya Tuhan kok seperti itu. Nah ini yang katanya Syekh Abdul Haddad, kalimat ini sahlatun qaribah. Sehingga kalimat ini pula yang kita dilatih, la ilaha illallah kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'ats atau wa biha nub'atsu insyaallah taala minal aminin. Nah, saya sebetulnya tadi datang itu tidak ingin menjelaskan ini, tapi tadi kata Pak Fathul Wahid, ilmu itu kalau dikaji tambah hari tambah mudah, karena perangkat untuk menemukan bulan itu misalnya nggak rata itu gampang sekali. Pakai teori pemandangan ya bisa, pakai teori gambar juga bisa. Kalau teori pemandangan tadi, kalau kita bisa melihat mobil 2 meter masih kelihatan 2 meter, itu dengan jarak berapa masih orisinil seperti itu. Tambah jauh tambah tidak kelihatan, tambah jauh tambah. Nah ternyata setelah 5 kilo misalnya tidak kelihatan, berarti untuk jumlah 2 meter hilang per 5 kilo. Nah berarti kalau bulan masih kelihatan segitu, berarti jarak kita dan bulan kira-kira sekian ribu kilo. Itu bisa dihitung, itu tanpa teknologi. Makanya sebetulnya teknologi itu nyumbang itu nggak sampai 30%. Yang paling banyak ya sains tadi, pengetahuan itu yang kayak tadi orang menemukan pesawat, itu kontribusi terbesar tetap pengetahuan. Misalnya pesawat dari bahan ini kalau kecepatan sekian kena angin pecah enggak, tetap pengetahuan yang menopang itu. Teknologi kan paling mengantar supaya pesawat kecepatan sekian didorong mesin sekian dengan apa begitu. Nah pesantren seperti kita ya, saya ini dididik Mbah Mun, dididik bapak saya, buyut saya, kiai, itu sekali alim, yang alim betulan itu ya alim betul. Ya karena memang yang repot nih yang agak-agak dukun itu ya ribet itu. Penting rambutnya gondrong, terus terkenal gak pernah mandi, terus nanti ada orang tertentu tertarik minta doa. Ini yang ribet ini, susah ini sertifikasinya susah ini karena. Tapi kalau kita ini di pesantren yang cara sertifikasinya jelas. Jadi berani jadi Gus harus bisa baca Mu'in gitu, berani jadi Kiai harus bisa baca Wahab. Aturan mainnya jelas kalau di ini. Yang repot tuh yang sebagian itu aturan mainnya tidak jelas. Terus promosinya itu pernah datangi menteri loh, pernah datangi wahai ribet kalau ukuran keren tuh didatangi apa? Menteri atau pejabat. Saya teruskan ya, karena ilmu itu harus menyelamatkan kita sampai di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika kita menyifati Allah itu az-zahir, dat yang begitu jelas. Itu kalau kita kan kok begitu jelas padahal nggak bisa dilihat, terus kita sendiri tidak pernah melihat. Tapi eksistensi Tuhan sebagai Tuhan, yaitu al-wajibil wujud, itu jelas sekali karena nggak mungkin suatu yang wujud diciptakan oleh yang tidak wujud. Kenapa harus awal? Masa pencipta datangnya terlambat? Terus juga harus bako itu abadi atau al-akhir kalau dalam bahasa Quran. Masa zat yang superior kemudian kalah sama yang diciptakan? Berarti nanti ada kekuatan besar yang mengalahkan Tuhan. Ya kan ya aneh, kekuatan ini dalam kendalinya kemudian Allah kalah kan tidak mungkin. Makanya disebut al-akhir. Allah pasti tidak ada yang mengalahkan. Terus diantaranya lagi disebut qiyamuhu binafsihi. Kalau dalam bahasa Quran disebut al-qayyum, zat yang berdiri sendiri. Gak boleh Tuhan butuh yang lain. Kalau butuh yang lain berarti bergantung pada yang lain. Dan nggak usah jadi Tuhan lah kalau masih butuh yang lain. Sehingga karena kekuatan ini, saya ulang lagi, karena kekuatan ini, ketika anak-anak mahasiswa kuliah di Jerman atau di Swiss, di negara-negara yang lebih bahagia ketimbang negara yang mayoritas Muslim, itu mungkin mereka tertarik sama sistem negara itu karena ada jaminan sosial ini. Tapi nggak pernah tertarik sama Tuhannya negara itu, karena dihitung-hitung tadi Tuhannya mesti keren kita gitu. Jadi, nah ini cerita ke saya Abdul Haddad. Kata Abdul Haddad, kamu udah usah khawatir lah umat Islam murtad atau jadi ateis gitu, karena penjelasan tauhid Islam itu begitu jelas. Jadi by design manusia itu pasti nerima tauhid kira-kira gitu. Jadi ini pentingnya ad-dhahir. Jadi Allah itu begitu apa? Jelas. Tapi Allah juga mensifati dirinya al-batin. Nah, al-batin itu gak mudah dikenali. Kenapa? Karena tubuh kita desainnya ini profan. Tubuh kita tidak sempurna, rentan. Nah, tentu sesuatu yang gak sempurna ini tidak bisa melihat zat yang super apa? Sempurna. Kita bisa rusak sementara Allah tidak. Nah karena alasannya tubuh kita ini didesain untuk rusak, maka di surga itu keyakinan para ulama orang bisa melihat Allah karena desain tubuhnya sudah dirubah dari desain profan menjadi keabadian, sehingga di sini terus ada kelayakan melihat. Itu pun tetap min ghairi kaifin walan hisorin, tetap ya bisa melihat, tapi corong Jawa itu kecelok melihat tapi tidak sampai faham. Karena bagaimanapun Allah itu la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Bagaimanapun Allah itu laisa kamitslihi syai'un, tidak ada padanannya. Jadi makanya Allah punya sisi az-zahir bisa dikenali sekali. Kenapa? Ayat di nisbatus naini wal arba'ah ila ma la nihayatalaha itu nisbatul far'i ilal asli. Saya punya kitab Pak Fathul Wahid, diajar Mbah Mun dulu, kitab Al-Husunul Hamidiyah. Itu yang ngarang itu ya kayak kelihatan ngawur, tapi ngawurnya orang alim. Jadi di situ ada gambar, gambarnya itu nggak jelas. Mungkin pengarangnya juga nggak bisa gambar kayaknya.
Wah bulat, benang bulat ada, gambar gunung ada, gambar yang tambah ngawur ya banyak sekali. Gambarnya itu gak ada yang jelas. Tapi dari gak jelas itu beliau bilang gini, gambar yang bulat ini, yang gak jelas ini, tetap kamu punya rumus kan, itu dimulai dari satu titik. Mau gambar gedung tingkat 5, mau gambar hutan ada harimaunya, tetap dimulai dari satu titik. Ya alam raya ya seperti itu, mau ada Mars, mau ada Jupiter, kayak tetap dimulai dari situ titik. Nah ini namanya nuqtatul wujud, titik kewujudan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika kita ngaji, ketika di pesantren dulu, penjelasannya adalah Al-Quran maknanya dipadatkan di Fatihah, Fatihah dipadatkan di Bismillah, katanya Bismillah dipadatkan di titiknya ba. Nah titik ba ini dianggap titik awal wujud, bi kana makana wa bi yakunu mayakun. Kira-kira Allah mentitahkan karena saya semuanya yang ada, dan karena saya yang mau ada bisa saya adakan. Nah, itu sirinya lah. Jadi menerangkan tauhid itu pakai gambar. Gambarnya keliru sekali lah kalau dalam orang seni mesti ngeliat gak seni itu. Karena dia agak butuh gambarnya, butuh mau menjelaskan buat dunia sebanyak ini, buat alam raya sebanyak ini tetap dimulai dari satu titik. Nah, sehingga di sini ada tauhid qul huwallahu ahad, Allahus samad, dan seterusnya. Nah, saya mohon lewat penjelasan ini ya, baik orang yang ahli teknik maupun ahli medis, ahli apa saja, tolong latihlah memberi penjelasan yang mudah, sehingga agama ini mudah dicerna. Sehingga kalau ini dijelaskan cara mudah beragama itu jadi gampang. Makanya ciri utama agamanya orang-orang baik itu satu, man radiya billahi robba. Radiya itu seneng banget. Kenapa seneng banget? Itu satu, man radiya billahi robba. Radiya itu seneng banget. Kenapa seneng banget? Karena memang agama ini nyaman, indah. Jadi datang dengan kebenaran yang mudah dicerna. Coba kalau agama ini datang dengan cara misalnya gini, kamu harus menuhankan ini, dan kita tahu itu lahirnya di bumi, kan ada yang ganjel. Kok Tuhan sama buminya dulu, buminya ini gimana ini? Kan pusing. Bu Anda profesor nggak bisa jawab itu. Tapi kalau Tuhan itu adalah yang ada sebelum langit dan bumi kan, ya iyalah, masa Tuhan terlambat datangnya kan, terus enak itu menerimanya itu. Makanya diantara kekalahan Fir'aun berdebat, ya Nabi Musa ya Nabi lah, juga proses ya. Nabi Musa ketika ditanya Fir'aun, wa ma rabbul alamin, Tuhan kamu itu siapa? Jawabnya Nabi Musa, rabbus samawati wal ardi, yang menuhani langit dan bumi. Itu Fir'aun masih bisa ngeles. Saya jalan-jalan kemana-mana, yang dituhankan saya, berarti yang Tuhan ya saya dong. Ma'alim tulakum min ilahin apa? Ghairi, kata Fir'aun. Soal Tuhan kamu di langit, begini kata Fir'aun. Haman dipanggil, Haman bikinkan piramida yang paling tinggi, saya ingin melihat Tuhannya Musa. Musa bingung kan? Padahal kalau naik piramida nanti Fir'aun pun tidak bisa melihat Allah kan? Wong yang Nabi yang kiai aja gak bisa melihat, apalagi Fir'aun. Padahal celakanya ketika dia tidak melihat Allah, dia akan mengatakan Allah itu tidak ada, ribet kan? Itu penjelasan tentang Tuhan yang sebetulnya sudah absolut lah. Rabbus samawati wal ardi, Tuhannya langit dan bumi. Tapi itu gak ngefek, di perdebatan gak ngefek. Yang ngefek adalah ketika Musa bilang gini, Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin, sing nuhani buyutem. Wah kaget pengawal-pengawalnya langsung do iman meskipun secara sirron, secara rahasia. Iya, nah Quran pangeran berarti buyutnya rati pangeran. Kan pangerannya putu nih, berarti buyutnya wah ribet kan? Ya kalau Fir'aun Tuhan, bapaknya tambah Tuhan kan, mbahnya buyutnya. Akhirnya kata pengawal korban, geblek tenan Fir'aun. Artinya apa? Kadang argumentasi yang sudah benar, yaitu Tuhannya langit dan bumi kan ya benar lah. Tapi itu tidak ngefek di perdebatan, tidak ngefek. Yang ngefek adalah ketika Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin, yang nuhani nenek moyang kamu. Orang mulai mikir kalau Fir'aun itu Tuhan, lalu nenek moyangnya Tuhannya siapa? Jadi ini seninya, makanya diantara syarat Nabi, jadi Nabi itu sidik, amanat, tabligh, fatona. Fatona itu ada kecerdasan. Dulu Nabi ya sering dibully, jangan kira Nabi itu nggak sering dibully, sering juga Pak Rektor. Jadi ada unta itu kena kudis. Kudis itu ya jenis penyakit menular lah. Nabi dengan teori tawakalnya, Nabi itu punya dua teori, kadang pakai teori tawakalnya, kadang pakai teori preventif. Makanya Nabi pernah ngendikan kalau ada penyakit menular di situ, kamu jangan di situ. Itu pakai teori preventif. Tapi kadang Nabi pakai teori tawakal. Nabi ngendikan la adwa wala tiaratan, tidak ada penyakit menular. Terus orang-orang yang ya usil lah kira-kira gitu. Ada unta kena kudis, dijejerkan yang waras. Ternyata yang waras ikut kudisen lah, ikut sakit. Senang orang ini. Ya Rasulullah, ini saya jejerkan, ternyata yang nggak tertular jadi tertular. Padahal engkau bilang nggak ada penyakit menular. Nabi jawabnya lucu. Faman a'dal awalah. Kalau yang pertama ini tertular siapa? Dia dikira Nabi itu kalah karena melihat unta yang kedua. Ternyata Nabi nggak, ketika dipanggil ya Rasulullah, ini unta agak kudiken, tak jejerkan yang kudisen, ternyata ikut kudisen. Berarti penyakit itu menular. Tapi Nabi jawabannya faman a'dal awal. Lalu yang kena penyakit pertama tertular oleh siapa? Wah itu asli dari Allah. Ya maksud saya seperti itu kan.
Nah, itu yang dikatakan fatona. Jadi Nabi itu harus punya sifat apa? Fatona. Karena dengan kecerdasan itu Nabi bisa berargumentasi. Kayak tadi, ketika Fir'aun dikatakan Allah yang menuhani langit dan bumi, Fir'aun masih mengklaim dia Tuhan. Karena di mana-mana dia dituhankan. Tapi ketika diingatkan bahwa kamu anak seorang manusia, punya bapak, punya kakek, punya buyut, punya canggah kalau bahasa Jawa. Lalu kalau kamu yang Tuhan, dan Tuhan dimulai Anda, lalu mbah-mbah kamu Tuhannya siapa? Gak bisa jawab kan? Akhirnya banyak punggawa yang saat itu iman. Jadi iman itu bisa menghunjam kepada siapa saja, termasuk yang orang-orang topnya Fir'aun. Sehingga ketika Fir'aun rapat, Musa harus dibunuh besok, tangkap besok. Sebagian mereka itu membocorkan informasi itu, datang ke Musa, tadi malam kita ikut rapat, keputusannya Anda dibunuh, maka larilah kamu. Itu barokahnya iman. Artinya ya karena logika Musa lebih masuk akal, ya mereka lebih percaya sama Musa. Tapi gara-gara profesi ya tetap kerja, dan yang mulai ribet tuh mulai ribet. Jadi makanya kamu jangan tanya kaifa hukmul mukmin sing yukhfi imanahu, bagaimana hukumnya orang mukmin yang menyembunyikan imannya demi aman. Ya tidak usah kamu jawab. Kalau kamu jawab boleh ini kok kayak pecundang. Kalau kamu jawab haram, pernah terjadi itu. Wa qala rajulun mu'minum min ali fir'auna yaktumu imana. Ini khazanah ya. Jadi saya mohon mengkaji Islam itu harus dengan sisi-sisi yang bisa difahami orang pinter juga orang bodoh. Kata Imam Ghazali banyak itu, karena hadatin itu harus difahami orang pinter juga orang bodoh. Terus contoh yang paling populer tentu sering saya utarakan masalah iddah. Iddahnya orang terceraikan itu 3 kali masa suci. Kalau menurut Abu Hanifah 3 kali masa haid. Orang pinter tahulah kalau perempuan sedang haid, menstruasi pasti sedang tidak hamil. Sehingga kalau dia sudah haid 3 kali ada kepastian tidak hamil. Kalau tidak hamil artinya apa? Nggak ada sperma dari zaut awal, suami pertama yang jadi anak dia. Padahal tujuan iddah adalah nanti kalau di hubungan suami istri sama suami kedua, jelas anaknya suami kedua. Tapi kalau andai kan tidak ada iddah kan, malam hubungan suami istri, pagi bentrok cerai, terus kawin, kumpul suami istri lagi, terus nanti anaknya itu anaknya siapa? Kan nggak jelas. Kalau sampean bisa klaim lewat DNA juga mungkin secara ilmu objektif Pak Rektor. Masalahnya juga bisa disuap kan? Saya sering dibantah orang-orang itu. Wah Gus, DNA itu otoritatif karena gini-gini nggak mungkin bohong kan? Ya DNA-nya nggak bohong, pegawainya bisa disuap kan? Kayak nggak tahu manusia apa nggak tahu Indonesia, nggak tahu terus. Itu yang sensitif itu, yang mulai wilayah sensitif itu. Nggak tahu manusia apa kayak nggak tahu Indonesia. Manusia aja ya sudah. Berarti Anda sangat nasionalis. Jadi ribet kan? Maka dianjurkan ada iddah. Dengan iddah selesai berarti benar-benar perempuan ini baru atur rohmi, rahimnya steril dari unsur mani zaut awal. Dan kalau 3 kali masa suci itu artinya apa? Kira-kira 3 bulan. Kira-kira ya. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusina salah satu apa? Huruf. Pertanyaannya kalau 3 bulan, andai kan tidak pakai teori ilmiah, menstruasi itu sudah teori ilmiah. Ada yang tanya ke saya, Gus kenapa harus sampai 3 kali? Padahal menstruasi pertama pasti sudah ada hamil. Saya jawab, menstruasi pertama itu namanya keluar darah, nggak ada jaminan kali itu haid, bisa saja keluar darah karena kaget, karena kecelakaan, karena apa. Sehingga kalau misalnya perempuan diceraikan, Gus saya sudah haid, yang jamin kalau itu haid siapa? Maksudnya keluar darah dengan makna tidak hamil, bisa saja keluar darah kali ini faktor kaget ya, atau faktor kecelakaan. Tapi kalau sampai 3 bulan karena per bulan haid sekali, itu meskipun haidnya keliru, haid keliru itu misalnya sebetulnya itu nggak darah haid tapi darah penyakit istiqatoh, kan tetap kelihatan. Masa 3 bulan gak bleeding Joro Jawa? Kan mesti bentuknya tubuh sudah berubah. Artinya kata ulama-ulama, agama ini gak bisa hanya mengacu ilmu. Kalau mengacu ilmu haid sekali sudah cukup. Tapi kenapa harus 3? Karena 3 kali orang awam tahu semua kalau itu sedang hamil atau tidak hamil. 3 bulan dari dicerai kan kelihatan kalau hamil ya bentuk tubuhnya sudah rubah. Kalau enggak, intinya agama ini harus agama yang mudah difahami orang pinter, juga difahami orang yang tidak pinter. Kayak tadi bulan tadi. Saya juga gak ngira kalau orang goblok jadi pinter itu. Jadi ini cerita ya. Jadi supaya kita meskipun di lembaga kampus, di lembaga modern, jangan lupa tradisi-tradisi kebodohan ya diabadikan lah kira-kira. Karena bodoh kadang ya penting. Makanya kalau cerita di dunia wali itu kaca, Anda boleh gak nerima cerita ini, tapi Anda harus percaya kalau kekuasaan Allah itu tidak terbatas. Kenapa orang Madura begitu mencintai kiai? Sebetulnya niatnya ya agak baik, tapi ya baik, nggak baik tapi baik. Ada santri itu Madura, dia saking percaya sama kiai itu ya khidmah, bikin teh, masakan kiai, mijitin kiai, pokoknya waktunya diberikan semua untuk kiai. Dan dia nggak pernah ikut ujian, apalagi ujian kelulusan apa disertasi dokter nggak pernah dia. Kalau sekolah nggak pernah ikut ujian. Sudah ya saya ridho jadi orang bodoh, sementing ikut jenengan. Suatu saat orang ini mati, kiainya tuh pusing, waduh mati.
Nah, ini di dalam alam mimpi itu, kamu boleh gak percaya, nggak wajib percaya memang. Ini kan ada akidah, jadi tidak wajib percaya. Ditanya sama malaikat, Marabbuka, Tuhan kamu siapa? Jawabannya lucu, malaikat kamu itu gimana? Di mana-mana tanya sama orang pinter, orang bodoh kok kamu tanya? Pusing kan malaikatnya. Di mana-mana namanya tanya, itu ya sama orang pinter, masa orang bodoh ditanya? Yang bener aja kamu. Makanya bodoh ini ya senjata, makanya ini kita kalau pinter ya alhamdulillah, kalau bodoh ya alhamdulillah kan. Bodoh itu penting. Kalau negara ini tidak makmur, yang disalahkan mesti para rektor. Gunanya apa ada rektor kalau nggak solusi bagi bangsa ini? Orang bodoh pasti nggak disalahkan kan? Nanti kalau ada hisab, kenapa Indonesia carut marut? Yang dipanggil Allah itu menteri, rektor, pasti itu. Apa kontribusi Anda sebagai orang pintar, sebagai profesor, sebagai orang bodoh aman? Santai, nggak kena panggilan kan? Karena ada harus bertanggung. Coba. Akhirnya terus malaikat tanya, ya lalu yang pintar siapa? Yang di atas itu, kiainya yang nalkin itu, yang di atas itu. Walhasil kiainya itu karena wali itu dengar. Ya boleh cung bodoh kok terus nganti wis mati. Bodoh kok kamu bawa sampai mati. Jadi kadang orang bodoh itu ya pinter tadi, malaikat kamu itu gimana? Di mana-mana tanya itu ya sama orang pinter. Orang bodoh kok kamu tanya? Ya ribet kan kalau sudah ketemu seperti itu. Nah, Nabi juga sering ngalami dialek sama orang bodoh. Kadang Nabi yang ngalah, kadang logikanya orang bodoh itu lebih gampang. Kalau ada orang pencari dop itu semacam kayak biawak ya. Tapi tidak biawak, kayak semacam biawak. Itu ketemu Nabi, kamu tahu kalau saya ini Rasulullah? Tidak tahu ya. Ya kamu harus iman kalau saya ini Rasulullah. Hatta yu'mina laka hadad dop. Ya kalau hewan ini iman sama kamu ya saya iman. Ribet kan ukurannya itu. Waduh, untung Nabi betul. Terus Nabi tanya, Dop, kamu tahu kalau saya Rasulullah? Terus Dopnya saat itu bisa bicara asyhadu annaka Rasulullah, terus baru iman. Imannya tanya, kenapa kamu iman sama Rasulullah? Hewan aja tahu kalau dia Nabi, apalagi manusia. Sehingga di masyhur itu di acara-acara kita kalau buat Dobu wal Ghazalah yasyadani laka bir risalah. Jadi buat Dobu wal Ghazalah yasyadani laka bir risalah. Sehingga, nah kekeliruan kita, saya sering ngomong di mana-mana, matur di mana-mana. Masyarakat Indonesia mayoritasnya tetap yang nggak pinter. Orang Islam mayoritas yang nggak pinter. Lalu orang nggak pinter ini diabaikan sehingga mereka tidak jadi energi yang luar biasa untuk mengawal Islam, untuk mengawal Indonesia. Itu keliru menurut saya. Menurut saya orang-orang yang nggak pinter pun itu punya nurani. Zaman kita dijajah Belanda, itu tidak semua orang rektor, tidak semua orang profesor, tidak semua orang kiai, tidak semua orang alim. Mereka orang-orang yang nggak terpelajar, tapi tetap tahu caranya melawan apa? Belanda, melawan penjajah. Karena tadi manusia ini diciptakan itu sudah punya pengetahuan. Seperti mukadimah dibaca Pak Rektor, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi bawaan manusia itu akan tahu untuk sesuatu yang perlu diketahui meskipun dia orang bodoh. Saya ulang lagi, meskipun mereka orang apa? Orang bodoh. Ya, di sini ini Islam datang yastawi fi istifadatiha fi istifadati syariah ar-rijalu wasibyan, bahwa ukuran kebenaran itu adalah siapapun mudah tahu. Bahwa angka 2, angka 3, angka 5 itu adalah far'ul wahid, cabang dari angka 1. Fal aslu huwal wahid, yang asli adalah angka 1. Dan 1 ini harus 1. 0, itu ditemukan untuk setelah ada angka 1, jangan keliru kamu. Tanpa ada angka 1 tidak ada 0, 0 ada gunanya kalau ada 01. Misalnya ada orang bilang, tapi kan ada 0,5, tetap saja harus ada angka 1, nggak bisa. Kamu bayangkan 0,5 kan karena ada 1. Artinya apa? Kamu bilang separuh dari 1. Tapi itu pun karena sudah ditemukan aljabar. Makanya kalau dalam matematika Arab, mungkin di sini banyak orang eksak. Kalau matematika Arab itu mudah sekali, Pak. Orang Arab itu nggak mau bilang 2,5. Misalnya zakatnya tijarah itu 2,5. Itu kan kalau kita zaman SD kan garap porogapit. Itu orang Arab nggak mau. Saya pernah cepet-cepetan garap matematika, yang ahli matematika sama saya itu cepet saya. Karena saya pakai matematika bodoh. Justru itu gampang. Kalau orang Arab cara berpikir gini, kalau bilang 2,5 itu rubu'ul usur. Apa? Rubu'ul usur. Dari rubu'ul usur gini, 1/4 dari 1/10. Jadi misalnya 100 1/10-nya berapa? 10. Setelah 10 1/4-nya berapa? 2,5. Jadi bertahap, rubu'ul usur. Sehingga misalnya gitu, 1 juta kan angkanya nolnya kan 6. Kalau kamu porogapit 2,5 kan kuselan dia porogapit. Kalau orang Arab gampang, 1 juta 1/10-nya berapa? 100. 1/4-nya 25. Berarti 2,5-nya 1 juta 25.000. Orang Arab bilangnya rubu'ul usur. 1/4 dari 1/10. Jadi di 1/10-kan dulu baru di 1/4. Jadi lebih cepat.
Sampai pakarnya tanya, Gus kok bisa gini? Wah, aku anak kiai ngawur. Saya ini, makanya banyak orang pesantren itu pintar matematika. Sebetulnya matematika yang model, ya sebenarnya kayak agak model bodoh itu. Tapi itu gampang, orang awam gampang. Kalau kita kan enggak, misalnya zakatnya zuhur, zakatnya tanaman itu 1/10 atau 1/20. Kalau orang Arab enggak mau 1/10 atau 1/20. Berarti kalau 100 ton atau 100 kintal berarti berapa? 10 atau 5 kan? 1/10-nya 100 berapa? 10. Kalau 1/20-nya 5. Kalau hitung-hitungan di fikih zakat orang modern kan 1/10 atau 1/20. Kalau orang Arab nggak mau bilang gitu. Zakatnya zuhur itu al-usyur 1/10. Berarti per 100 ton misalnya 10. Atau nisful usyur, separuh dari 1/10. Jadi nggak mau bilang 1/20. Usyur atau nisful usyur. Gampang mana coba? Ya kan, usurnya kan 10. Kalau nisful usur 5 atau 1/20. Daripada gawe poro gapet, wah seruat. Jadi kita ini yang kelihatan goblok matematikanya ya pintar juga gitu. Meskipun juga tetap goblok karena ada nekuni gitu. Sehingga di pondok itu ya dulu diajarkan faraid, falak itu ya gampang sekali karena memang hitungan Arab itu. Kalau bilang 2/3 itu sulusan ya Pak? Jadi 6. 2/3-nya 6 berapa? 6 sulusnya berapa? Sepertiganya 2. Nah, sepertiga itu sepertiga 2 kali. Berarti berapa? 4. Ya, 6 itu 2/3-nya kan? Pokoknya bahasa Arabnya sulusan. Kalau orang terjemahnya berapa kalau orang? 2 kali sepertiga apa? 2/3. Sulusan itu 2/3. Nah, itu kalau orang Arab bilang enggak 2/3, sulusani. Sepertiga 2 kali. Jadi 6 di sepertiga dulu 2. Nah, 2 itu 2 kali. Berarti berapa? 4. Jadi itu. Nah, Quran itu ya kira-kira gitu. Jadi kelihatannya goblok, tapi itu pinter gitu. Yang porogabet kelihatannya pinter, tapi tidak pinter. Ukuran orang pinter yang mempermudah yang sulit, jangan mempersulit yang mudah kan itu. Makanya saya bilang ini yang pinter yang mana itu. Nah, saya kembali lagi ke tadi. Jadi agama ini datang dengan sebegitu mudah. Sampai matematika yang katanya sulit, itu matematika Islam itu mudah sekali. Karena tadi, misalnya kalau 1 miliar zakatnya 2,5% berapa? Kan pusing kan? Tapi kalau kamu pakai teori rubul usur 1 miliar, usurnya 100 juta. Seperempatnya 25 juta. Berarti per 1 miliar. Gampang mana coba sama ngomong itu? Nanti ada yang nyeleduk gampang kalkulator Gus. Ya ribet lagi kan kalau kalkulatornya pas hilang. Atau pas dipakai anaknya belajar daring ribet kan HP-nya. Jadi ini cerita ya. Jadi seperti yang dikatakan Pak Rekro tadi, sebetulnya ciri utama ilmuwan atau ulama atau profesor atau dokter itu usahakanlah yang mudah itu, yang sulit itu menjadi apa? Mudah. Yuridu wa bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Sehingga kata Imam Al-Amudi, dia menjadi wali besar itu justru karena belajar tauhid. Yang dari belajar matematika tadi, dari matematika dia tahu bahwa angka berapapun jumlahnya itu binisbat ilal wahid, itu semuanya nisbatul far'i ilal asli, semua itu cabang dari satu. Alam ini kayak apa besarnya, apa Mars ada Jupiter, tetap semuanya nisbatnya ke Allah adalah nisbatul far'i ilal asli. Semua itu diciptakan oleh pokok yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih wa jazakumullahu khairan. Ibu Bapak yang kami hormati, acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Di sini kami akan membuka 3 penanya baik dari daring maupun luring. Namun di sini saya akan mohon izin Ustaz, ada titipan dari dosen UI, namun saya sampaikan di akhir nanti. Akan kami buka 2 penanya dari daring dan 1 dari luring. Mungkin dari Ibu Bapak ada yang ingin bertanya? 1, 2, oh baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan Gus, saya mau bertanya karena saya bodoh akan bertanya kepada yang pintar ini biar nggak disalahkan. Mana ya, langsung ke pertanyaan, lebih penting mana antara pintar dengan cerdas? Karena ada anekdot Madura itu ya, karena orang Madura kan terkenal anekdotnya ya. Pada suatu saat di sekolah SD itu ada upacara, kemudian ada di anekdot itu ada menteri yang menanyakan kepada salah satu guru bahwa tiang bendera ini berapa tingginya. Oleh seorang guru itu manggil murid untuk naik ke tiang bendera itu untuk mengukur tingginya tiang bendera itu.
Kemudian sama seorang pejabat itu ditegur, kenapa susah-susah dinaikin tiang bendera itu, nggak ditidurkan aja biar tidak mengundang bahaya. Dijawab oleh seorang guru tadi, tadi Bapak kan menanyakan tingginya tiang bendera. Kalau ditidurkan itu bukan tingginya tapi panjangnya. Nah ini itu kan panjangnya bukan tingginya. Jadi kalau menanyakan tingginya maka harus dinaikkan dulu, gitu. Diukur ke atas. Nah itu terkait dengan anekdot itu saya bertanya itu ya, penting mana atau lebih utama mana antara pintar dengan cerdas. Terima kasih Gus. Ini karena pertanyaannya anekdot, saya jawabnya juga anekdot. Itu kalau kita di pesantren itu gudangnya itu kan biasanya korbannya orang Madura, tuh kasihan juga sama orang Madura. Itu kalau mereka ketangkep polisi ditanya, sudah tahu ini pelanggaran, tahu Pak? Kenapa melanggar? Gak tahu Bapak di situ sih. Jadi itu kan cerminan pikiran kita semua. Kalau nggak melanggar itu bukan karena takut aturan, takut ketangkep polisi. Sudah tahu kalau pelanggaran, tahu Pak? Kenapa melanggar? Nggak tahu Bapak di situ. Ribet kan? Nah, tapi sebetulnya jawaban dari pertanyaan jenengan itu ya sebenarnya Anda pasti tahu lah. Ini kan antara cerdas dan pinter itu mungkin ya pinter itu ya cerdas, cerdas ya pinter. Yang jelas mengetahui sesuatu yang semestinya itu ya kecerdasan, dan mengetahui itu ya namanya pinter gitu. Cuma tadi yang menterinya memang tanyanya ketinggian, di mana-mana yang bentuk tinggi itu ya begini gitu kan. Kalau begini orang sudah bilang bentuk panjang gitu. Jadi ya dalam hal ini ya pinter dan cerdas anak SD tadi yang naik tadi. Karena ya tetap dia memang benar-benar ngukur ketinggian itu, bukan kedataran kan. Nanti lama-lama ini bukan panjang Pak, tiduran. Tapi itu memang di beberapa dunia wali itu dunia yang memanfaatkan kepintaran dan kecerdasan. Misalnya banyak wali yang ibadahnya itu biasa. Ditanya kenapa kamu ibadahnya biasa, loh Allah itu nggak diuntungkan oleh ibadah saya. Ya sudah, saya ibadah standar saja lah yang wajib-wajib. Makanya di dunia wali itu lebih ngeri guyonannya. Ada seorang wali doa di multazam, ya Allah ampuni dosa saya, ampuni, dan ini tempat mustajab, saya berdoa supaya saya tidak dosa lagi. Itu jawabannya unik. Kalau orang tidak dosa, sifat ghafur saya nganggur nanti. Jadi saya ini ghafur itu pemaaf. Kalau nggak ada yang salah, lalu ini gimana ini? Nggak ada objeknya lah kira-kira gitu. Jadi hubungan wali dengan Tuhan dulu itu ya asik, karena ya memang agama ini datang dengan keasikan. Makanya disebut halawatul iman. Halawah itu nyaman, indah. Makanya Nabi itu kalau mensifati sholat, wa qurratu aini fi sholat, nyaman saya ketika sholat, karena Allah itu jamil, Allah itu indah, sehingga ya nyaman. Lalu saya itu kalau mikir mati itu Pak Rektor itu ya takut kadang-kadang, wah dikubur terus ditinggalkan gitu, ribet kan. Tapi kalau setelah saya ngenangen, dulu ketika saya janin di perut ibu ya nggak tahu cara hidup, ternyata saya hidup dengan cara yang saya nggak tahu. Wong bisnis agak bisa, kerja agak bisa. Kamu ketika jadi janin kan sudah ada nyawanya, sudah hidup. Kamu bisa ngelola hidup kamu di situ, tidak bisa kan? Ternyata bisa hidup. Makanya Allah mengingatkan wa id antum ajinnatun fi butuni ummahatikum. Kalau kamu janggal hidup kamu di kuburan, apa kamu tidak pernah hidup di kuburan? Yaitu ketika kita masih janin di perut ibu. Kalau ibu kamu seneng renang, ribet kan, sudah dalam perut orangnya renang lagi. Udah gitu. Kadang-kadang ibu kamu sembrono, sudah ada janin masih goreng-goreng. Kalau kepeletian gimana itu? Tapi Allah tahu cara ngelola kehidupan kita zaman masih apa? Janin. Ya kita hidup, ya ada bayi yang gendut, bahkan sampai disesar karena saking gendutnya. Wah itu bayi tauhidnya tinggi, itu sudah tahu. Kalau yang ngurusi Allah, ndablek saja dia sampai gendut. Ya artinya kalau sedang lihat itu ya sudahlah. Zaman saya hidup ketika janin ya tidak tahu caranya hidup. Ternyata ya hidup. Ketika kita jadi zigot, jadi apa, masih mani, masih sperma, nggak tahu caranya jadi orang, ya tahu-tahu jadi orang. Kita nggak tahu kenapa mani yang gitu ada jadi rambut, hidung, jadi macam-macam. Setelah besar ya tahu proposal, tahu bulat, macam-macam. Wah. Makanya kalau Kiai itu pintar anekdot. Saya pernah disewani istri Pak Rektor, melarat sekali, melarat betul. Melarat jelek, kebetulan yang tanya saya itu jelek. Wah beneran ya kan saya. Istri perempuan. Gus, suami saya itu miskin, Gus. Doain kaya, Gus, supaya hidup saya itu enak. Terus aku yoni. Nanti kalau suami kami kaya, pertama yang dievaluasi rumah Gus ganti, ya rumah diganti, mobil diganti, lama-lama yang diganti kamu. Karena apa? Rumah sudah bagus, mobil sudah bagus, yang nggak bagus itu kamu. Pasti diganti, tak jamin kata saya itu. Terus dia bilang, ya udah nggak usah Gus. Jadi untuk, karena saya ini ya mikir, saya ini kiai kan jaga image, sampai saya doakan tidak mandi kan jatuh. Ya sudah mendingan itu, mendingan tak kasih pengertian itu. Kalau suami kamu sudah kaya, kamu ganti apa? Rumah kan, terus mobil kan, lama-lama dievaluasi apa? Oh kamu pasti apa? Istri kan. Jangan-jangan trennya orang kaya kan gitu kan, trennya orang kaya kan ya gitulah. Terus ya udah nggak usah. Jadi artinya itu kecerdasan, kiai gitu itu kecerdasan. Karena kalau doa tidak mesti mustajab juga kan.
Udah kiai top gitu, doanya ngobos juga kan, ribet kan. Akhirnya ya sudah gitu aja. Ya saya kira demikian. Tes. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus, saya yang bertanya, tadi antum sempat membahas tentang sifat-sifat Allah yang sempurna. Beberapa hari yang lalu ada teman saya yang tanya ke saya, Mbak Nafilah, kebetulan anak ini memang baru hijrah gitu ya, baru belajar Al-Quran, baru baca-baca. Dia tanya, Mbak Nafilah, Allah itu boleh nggak disifati sama sifat yang mohon maaf kurang baik seperti makar, penipu atau yang lain, karena Allah kan sangat sempurna. Dan dia kebetulan waktu itu dia lagi menyebutkan ayatnya ke saya yang wayamkurullah wayamkuruna gitu. Kayak wa makarullah wallahu khairul makirin wa hum la yash'urun. Nah di situ dan di surat Al-Anfal juga ada ayat yang tentang Allah itu sebaik-baiknya tipu daya gitu, mempunyai tipu daya yang sebaik-baiknya. Nah itu kan menunjukkan kalau Allah itu punya sifat tipu daya. Jadi dia waktu itu agak ngotot ke saya, berarti Allah juga bisa dong disifatin sama sifat yang jelek-jelek yang seperti itu Mbak Nafila gitu katanya. Menurut antum itu gimana? Saya juga masih belum jawab sampai sekarang pertanyaannya teman saya itu, karena saya masih bingung gitu. jadi saya tanya sama Gus gitu, mungkin ada pencerahan gitu buat saya menjawab gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu begini ya, jawab seperti itu rileks saja. Yang jelas jenengan harus terima kasih sama yang tanya, nganggap jenengan pinter itu, sampai tanya itu berarti nganggap jenengan pinter. Itu satu prestasi, itu orang nggak semua orang ditanya itu. Itu begini ya kalau dalam ilmu balaghah. Makanya saya ini kan pengajar ya, pengajar fikih juga pengajar balaghah, juga pengajar tasawuf, pengajar mantek. Kalau di pesantren kan memang semua itu diajarkan Bapak Fatullah. Ini juga dulu mondok di buyut-buyut saya di Kudus itu, di pondok tertua di Kudus buyut saya. Makanya hormat saya itu bukan karena beliau punya etika, memang aturannya harus hormat gitu. Saya juga harus hormat beliau karena beliau rektor, ya sudahlah saling menghormati. Bapak itu kalau sama penanya itu hormat ditanya, dia sudah sopan. Jadi kita harus menghormati orang sopan. Yang tanya hormat ke kita karena kita dianggap alim, kita hormat sama penanya karena orang sopan. Mau tanya itu juga gengsi loh. Masa dokter tanya itu kan ribet kan? Saya kemarin ditawani di Unisula mau dikasih dokter honoris causa. Kenapa aku juga mau? Saya takut kalau masuk neraka, masa dokter masuk neraka karena saya. Kan ya tidak lucu juga itu. Akhirnya dokter-dokter itu, iya Gus, saya udah pernah kepikiran ya. Akhirnya mereka terus mau takwa, udah Gus kita harus takwakan malu dokter kok masuk neraka. Oh begini jawabnya ya. Semua ilmu itu harus kita pelajari karena melihat sisi ekstrimnya, sisi buruknya. Ya saya ulang lagi ya. Ilmu itu harus Anda pelajari karena melihat sisi ekstrimnya, sisi buruknya kalau kita tidak tahu. Sehingga dengan cara itu kita tahu secara serius. Misalnya nikah sekali gak sah kategorinya zina. Misalnya. Kenapa anak angkat dilarang oleh Islam? Soalnya kenapa anak angkat dilarang oleh Islam? Kalau mau baik saja, tapi gak perlu ada anak angkat. Karena apa? Sekali perempuan ini tadi ditulis misalnya binti Fathul Wahid, binti Bahauddin, itu nanti di KUA itu dikira itu walinya. Padahal hakikatnya tidak walinya. Maka enggak. Nah, ketika ini menikahkan, nikahnya sah enggak? Enggak kan? Karena dinikahkan oleh orang yang hakikatnya tidak walinya, itu satu. Sisi ekstrim kedua adalah ini nyata pernah terjadi. Anak ini kuliah terus pacaran. Ternyata pacaran sama kakak kandungnya. Jadi itu ceritanya ada anak dari Bojonegoro tipe anak angkat sama orang Jakarta. Singkat cerita sama-sama dewasa kuliah. Sampai pacaran sampai mau kawin. Nah, pas mau kawin itu yang lamar adalah Pak D-nya. Pak D yang Bojonegoro datang ke Jakarta. Terus dia ngerti, ini kok rumah yang dulu saya titipin ponakan saya. Ternyata itu adik kandung. Karena si adiknya tadi pakai binti langsung yang Jakarta, sehingga anak Bojonegoro perasaannya pacaran sama anak Jakarta. Nah, di sini kelihatan betapa hebatnya Islam ketika benar-benar melarang anak angkat dengan makna menasabkan. Kalau dengan makna kasih sayang nggak apa-apa ya, tapi kalau dengan makna menasabkan nggak boleh. Paham ya? Karena ada sisi ekstrim nanti bahayanya tadi. Nah, terus, nah ilmu balaghah juga gitu. Di antara ilmu sisi ekstrimnya ilmu balaghah adalah kalau kamu tidak memahami balaghah, maka kamu akan mengatakan Quran ini bohong. Karena kamu tidak tahu tasbih itu apa. Terus misalnya gini, Allah memaklumatkan di Quran bahwa orang kafir itu sumum bukmun umyun. Sumun artinya itu budak, tuli. Bukmun artinya bisu. Umyun artinya buta. Itu kalau kamu nggak ngerti balaghah, maka faktanya apa? Ternyata orang kafir tidak tuli, tidak bisu, tidak buta. Tapi kalau kamu ngerti balaghah akan tahu ini tasbih yang balik, perumpamaan yang sempurna, kesusastraan. Jadi kalau orang muji Nabi itu nggak boleh bilang anta kasamsi, itu kurang keren. Kamu ibarat matahari kurang keren. Kafnya dibuang, anta samsun, anta badrun. Kamu matahari, kamu rembulan. Nah, kalau orang sedang pacaran itu kalau bilang kamu ibarat bunga, itu kurang keren. Wah kamu ya bunga saya itu kan terus keren kayak. Nah itu balaghah. Nah di antara balaghah itu ada namanya
wal ityan bil kalimah lil musyakalah. Jadi mendatangkan kalimat bukan dengan makna semestinya tapi lil musyakalah. Musyakalah itu perimbangan. Wa makaru wa makarawah. Mereka bermakar dengan tipu daya. Wa makarawah, dan Allah pun melakukan itu. Berarti Allah menipu daya mereka? Ya enggak. Kalau dilakukan orang baik itu namanya kecerdasan. Tapi kalau dilakukan orang dolim itu namanya tipu daya. Jadi misalnya gini, ada orang bikin alarm supaya maling itu terdeteksi atau pakai CCTV, itu namanya kecerdasan. Tapi kalau maling pakai CCTV untuk kalau nyolong, ngerti pergerakan yang punya rumah. Jadi sama-sama melakukan itu tapi beda. Sama mati juga gitu. Ketika kita pecundang matinya mati sangit gitu. Tapi ketika kita pahlawan matinya mati syahid. Artinya ya sama-sama mati. Nah, di balagha itu ada istilah musyakalah. Musyakalah itu ayat itu sebenarnya banyak, Pak. Ada yukhadi'una wa huwa khadi'uhum wa yamkuruna wa yamkuru wa makaru wa makaru, itu banyak. Jadi di antara sisi yang harus kita pelajari dari ilmu balagha adalah kalimat itu banyak yang tidak semestinya. Ya tadi misalnya kita bilang coba kamu jalan dulu. Kalau kita bawa mobil, maksudnya mobil itu jalan, kita duduk, tapi kalimatnya tetap sudah kamu jalan dulu. Mau naik mobil kok dibilang jalan. Jadi berdiri juga gitu. Ya yuhal muddatsir kum fa'anzir. Kum, berdirilah kamu. Berdiri maknanya mengurus sesuatu yang serius. Itu orang Arab bilang berdiri. Sehingga disebut wa yuqimunas sholat, dan mereka mendirikan sholat. Apa semua sholat itu bentuknya berdiri? Nah, nuruti cangkem elek kan protes. Makanya begitu juga sholat. Sholat itu harus menghadap kiblat. Yang benar aja. Kalau pas sujud menghadap apa coba? Menghadap tanah kan? Jadi kalau nurutin bahasa ini nggak ada yang benar gitu. Maka berhati-hatilah dalam bahasa, karena bahasa itu nggak jelas. Kalau kamu sedang senang istri kamu, dibilang gini, wah saya cinta kamu karena kamu cantik. Harusnya istrinya tersinggung. Sehingga gini, berarti suatu saat kalau saya jelek Anda sudah tidak cinta kan? Kebetulan para istri tidak pinter sehingga dipuji gitu ya senang. Sebetulnya itu tidak pujian, itu bahaya itu. Berarti dia mencintai saya sejauh saya masih cantik. Kalau enggak ya sudah macam-macam. Dan ya rata-rata macam-macam betul gitu. Artinya bahasa itu nggak usah dimaknani. Makanya saya kemarin bilang sama Pak Rohidin itu, Mbok ya UI itu kalau ngaji misalnya Bukhari dengan pemaknaan ulama. Karena maknani bahasa ini satu pekerjaan yang kalau tidak ulama tidak bisa. Apalagi bahasanya Rasulullah SAW. Bahasa itu susah. Dalam keseharian saja kita maknani susah, apalagi bahasanya Quran dan hadis. Saya tadi contoh paling gampang gitu. Wa yuqimunas sholat, mendirikan sholat. Kita berdiri tegak demi bangsa ini. Memangnya perang harus berdiri, kadang harus tiarap kan? Jadi bahasa itu selalu sering kalau di balagha disebut hakikat dan majas. Ada makna hakikat, ada makna, dan itu harus kita kaji. Kalau tidak ya fatal, memang hasilnya fatal. Kalau tidak ya, makanya saya dulu ketika ngaji itu ya banyak santri yang agak kurang ajar betul. Sampai sang rajanya gini Pak Khalim, Anda orang teknik pasti tahu. Gus, soft paling baik itu yang mana? Soft awal kata saya gitu. Baru agak baik kedua, ketiga. Ya kalau gitu gampang Gus, masjid tuh bikin selatan utara, semuanya soft jadi awal. Selagi bentuknya barat timur pasti ada 2, 3. Paksa mereka di soft awal dengan desain masjid Selasa utara apa? Bukan panjang ya, selatan utara, sehingga semuanya di soft awal. Terus dia tanya lagi, lalu soft paling baik mana? Yang sisi kanannya imam kan itu urutannya. Ya sudah, imamnya letakkan paling selatan, sehingga semua makmum posisinya di kanan. Ya kalau itu ajuran Islam ya didesain sak bangunannya. Ribet. Coba kalau kamu jadi kiai ditanya gitu mangkel apa enggak? Oh ini kurang ajar betul orang ini. Selagi bangunannya memungkinkan soft 2, 3, pasti nanti ada soft 2 dan dipaksa saja, yaitu tadi bangunannya memanjang selatan utara, imamnya diletakkan paling selatan. Terus saya gantian tanya, lalu setelah begitu yang paling afdol siapa? Yang paling dekat? Ya sudah, imamnya kerubuti saja gitu. Itu, nah makanya yang sering perdebatan NU dan Muhammadiyah, dan itu kalau mau dianalisis secara ilmiah sebetulnya normal semua. Karena teks hadis itu memang butuh pemaknaan. Nabi, saya beritahu ya, Nabi itu kalau habis sholat itu memang di semua teks itu akbala ali nabi wajhi. Saya sering ketemu tokoh-tokoh Muhammadiyah ya baik-baik saja, ketemu tokoh NU ya baik-baik saja, karena ini masalah teks. Saya ulang lagi, karena Rasulullah SAW idan sorofa min sholatihi akbala ali nabi wajhi. Nabi setelah sholat itu menghadap ke musolli, ke makmum, kira-kira kalau Indonesia menghadap ke timur. Tapi di sebagian riwayat, Nabi itu kalau habis sholat itu melakukan sesuatu yang menunjukkan kalau dia sudah selesai sholat. Jadi filosofinya itu yang penting memaklumatkan kalau beliau sudah sholat. Karena dulu itu begini, Nabi itu kan tokoh sentral ya, beliau akramul khalqi, beliau sayyidul anbiya wal mursalin. Sehingga orang tuh kadang lari itu dari jarak 7 kilo, 6 kilo, 7 kilo lari supaya menangi sholat bersama Nabi. Nah,
Ketika mereka jadi posisi masbuk itu tertinggal oleh imam. Kalau Nabi posisi tetap menghadap ke barat dengan posisi orang sholat, nanti yang baru datang ngira Nabi masih sholat. Dan kalau kadung makmum ternyata Nabi sudah selesai. Itu sholatnya namanya nggak sah. Karena apa? Mengikuti orang yang hakikatnya sudah ada sholat. Terus semenjak itu jadi ilmu. Maka kesunatan bagi imam setelah salam harus memaklumatkan ke hadirin kalau sholatnya selesai. Itu bisa dengan gerakan menghadap ke makmum atau menghadap ke utara atau apalah pokoknya, yang penting jangan rokokan lah misalnya itu. Ya pokoknya itu aja disarah-sarah. Ini cerita pendapat ulama, bukan pendapat saya. Jadi segampang itu ulama, sehingga ya orang-orang yang alim dari kelompok Muhammadiyah yang lihat NU yang begitu ya biasa, yang alim melihat Muhammadiyah gitu ya biasa. Karena kita ini masalah teks. Apa? Masalah teks. Teks itu mesti orang akan memaknai secara proporsional. Saya berkali-kali mencontohkan kemarin ngaji di Ulil Albab. Wa ma min amin illa wa yukhayyalu takhsis. Tidak ada kalimat umum kecuali terbayang khususnya. Enggak boleh kalimat selalu umum. Misalnya saya contoh paling gampang itu tadi. Cung nak melaku job lengaan. Kalau jalan jangan toleh kanan toleh itu. Semua ilmu adab pasti begitu. Tapi kalau di jalan raya tetap enggak melengak. Tapi itu enggak diutarakan oleh orang tua kita karena anak ini pasti paham lah kalau mau nyebrang jalan ya harus. Tapi kalau kita nasihati kan tetap, cung kalau jalan-jalan jangan lihat kanan, lihat kiri, jangan. Tapi hakikatnya sama. Cung kowe nak sholat sing anteng tuh kan gak gerak. Wah ya gak sah lah, tapi gak rukuk, gak sujud, anteng aja. Ada ini cerita. Jadi kalimat itu sesuatu yang pemaknanya itu pasti proporsional gitu. Kalau kamu sholat dinasihati gimana? Sing anteng. Ya sholat kalau anteng sah gak gerak-gerak? Gak sah kan berarti gak rukuk, gak sujud, kan anteng aja diam. Ya sama, saya berkali-kali nyontohkan istri kamu kalau sedang baik dengan kamu, sudahlah Pak, kamu ingin apa saja tak dukung, bilangnya apa saja. Tapi kamu jawab, saya ingin poligami. Wah perkara itu, padahal bilangnya apa saja. Maksudnya kecuali itu kan gitu. Nah, ya makanya ini cerita lah. Quran itu ada sekian kalimat yang maknanya itu proporsional. Seperti wa makaru. Jadi misalnya gini ya, contoh paling gampang yang populer. Nabi di Gua Tsur. Gua Tsur itu ya gua Arab ya, kedalamannya enggak banget dalam. Terus Allah merekayasa itu dengan cara ada laba-laba yang masang jaringnya di situ, terus ada burung dara yang di situ. Itu ya disebut makruh, rekayasa Tuhan. Tapi orang pasti sepakat itu namanya kecerdasan. Karena orang kafir yang mengklaim dirinya cerdas, dirinya terlatih, dirinya ahli mendeteksi musuh, ternyata hanya ditipu seperti itu, nggak tahu. Nah karena ini pekerjaan kesalehan disebut kecerdasan. Apa disebut? Tapi andaikan sebaliknya, nyuwun sewu, ada orang lari dari kejahatan, terus merekayasa seperti itu disebut rekayasa karena bentuknya kejahatan. Jadi ada sesuatu yang sama, tapi ketika dilakukan orang soleh itu baik karena nanti itu disebut kecerdasan. Kalau dilakukan orang dolim itu buruk karena itu disebut rekayasa. Ya kira-kira seperti itu. Baik, mohon izin satu lagi Ustaz dari komentar YouTube dari Bapak Kristiano Sulistianto. Gus, bagaimana dengan orang bodoh yang dijadikan sebagai pemimpin? Bagaimana dengan pertanggungjawabannya? Sekian Ustaz. Begini ya, kalau bodoh dengan makna kita ini kan biasa mengkaji Quran ya, terutama kita yang di pesantren, yang dosen VAI atau siapa saja yang nekuni ilmu Quran. Ada sisi manusia itu punya sifat permanen yang oleh Allah disebut wa kanal insanu dzaluman jahula. Manusia itu banget bodohnya kata Allah. Sudah banget bodohnya, banget dolimnya. Sehingga kita bilang bodoh itu sebenarnya bukan ngenyak ya. Ya memang manusia mau tidak mau harus bodoh lah. Teorinya gampang, yang perlu diketahui itu kan banyak. Toh kita harus dititipi ilmu hanya sedikit. Dari yang banyak tahu sedikit itu namanya apa coba? Bodoh kan? Jadi sifat bodoh itu tidak perlu kita hindari banget. Bahwa kita sudah alim, sudah alama, sudah apalah, tetap ada saja yang kita tidak tahu kan. Lalu pertanyaannya gimana kalau orang bodoh itu mimpin? Bodoh apa? Kalau bodoh tentang uang ya bagus. Makanya Nabi pernah ngintikan aksaru ahlil jannah al-bulhu. Nanti penduduk surga terbanyak itu orang-orang bodoh. Misalnya ada rektor, menteri, pejabat gak pernah korupsi, itu teman-temannya bilang pinter apa bodoh? Teman yang kroni itu bilang apa? Bodoh kan? Oh punya kesempatan, oh tidak diambil, itu namanya bodoh. Tapi kalau malaikat bilang ini pinter gitu karena bisa mengendalikan apa? Nafsu. Makanya kalau pertanyaannya gimana hukumnya orang bodoh yang mimpin? Bodoh apa? Kalau bodoh cara mimpin ya memang keliru betul. Bodoh cara mimpin kok tetap mimpin. Tapi kalau dia bodoh, nggak tahu caranya korupsi, nggak tahu caranya selingkuh, nggak tahu caranya nggak bener, itu ya pinter itu. Karena Nabi itu yang kadang muji itu aksaru ahlil jannah al-bulhu, masyhur hadis itu. Kebanyakan penduduk surga itu orang-orang bodoh. Sampai Mbah Mun tuh kalau guyon ya lebih guyon dibanding jenengan. Kata Mbah Mun gini, aku itu saake suar wargane wong-wong bodoh, saake kenaan malaikat. Kan di surga itu orang akan dikasih sesuai keinginannya. Wong desa-desa itu taunya makan enak kan jadah, terus uduk gitu.
Terus bayangkan cantik itu ya orang ya kayak gitulah, orang desa rodok melek sidik ya cantik, terus bangir sidik ya cantik. Karena surganya memberi yang diinginkan, akhirnya menunya yaitu itu saja. Karena dia kan nggak pernah makan pizza, terus nggak pernah melihat orang cantik Pakistan, Turki, jadi seleranya ya itu. Jadi kata Pak Mun, mulane wong sing pengalaman, jadi kok surganya mewah. Itu kan bayangkan kamar mandi, mungkin ya kamar mandi di kampungnya kan itu udah bagus ini. Ya saya tidak tahu apa betul begitu apa enggak, ini guyon itu. Nah bodoh seperti itu, jadi kalimat bodoh itu ada bodoh beneran, itu memang bener-bener bodoh. Tapi di beberapa ilmu tasawuf, bodoh itu kadang dipuji, yaitu tadi akbaru ahlil jannah al-buldu, kebanyakan penduduk surga itu orang bodoh, kayak kita. Kalau kita rektor atau menteri keuangan atau pejabat kok tidak korupsi, itu kata teman-teman KKN kita itu apa namanya? Bodoh, kan ada kesempatan kok enggak dimanfaatkan. Tapi kata orang-orang baik itu pintar. Pemimpin ya gitu Pak Rektor. Jadi saya merasakan jadi kiai, saya itu nggak suka mimpin karena sebetulnya takut kalau orang ini tidak mandiri, semua kok tanya kiai, semua tanya. Ya kadang orang sangat percaya kiai itu ngasih nama anaknya saja tanya kiai, padahal bisa baca kitab. Kadang ya dia doktor dari Al-Azhar, ya kamu itu ngalim kok nama saja tanya kiai, apa memang kamu nggak bisa? Wah biar barokah Gus kalau nama dari jenengan, ribet kan. Ini kan ribet, akhirnya saya tidak mau, barokahnya tidak mau, itu terus mereka mau memberi nama sendiri. Makanya kata bapak saya itu kalau ono imam masjid wis tuwek ngimami terus iku gak istiqomah hak jenenge, mau digenti. Jadi artinya kalau ada seorang imam masjid tuwek sudah batuk masih ngimami saja, di satu sisi itu pinter ya, di mana-mana kalau ada yang tua sama yang muda ya didahulukan yang tua. Tapi kalau pertanyaannya itu kalau di bab adab, tapi kalau nanti temanya regenerasi, ini tersangka enggak? Ya saya ulang lagi ya, ada imam tua sudah batuk-batuk, kalau temanya akhlak dibenarkan, di mana-mana kalau ada yang tua yang jadi imam ya tua. Tapi kalau temanya regenerasi, tersangka kan dia. Nah ini lainnya gimana, ini kok gak regenerasi nih? Artinya gitu, makanya saya bilang kalimat bodoh beneran apa bodoh yang relatif nisbi. Jadi manusia itu seperti itu, makanya disebut wa kanal insanu zaluman jahulah. Di bab adab dia benar jadi imam, tapi kalau babnya regenerasi salah. Makanya kalau jadi pemimpin berkali-kali, makanya benar Indonesia dibatasin 2 periode. Harusnya kalau teori pengalaman, benar mana presiden ketiga sama kedua? Benar ketiga kan lebih punya pengalaman. Tapi kalau dibalik, pakai teori regenerasi, memangnya orang Indonesia hanya dia tok yang bisa jadi presiden? Tapi kalau pertanyaannya, yang belum pernah jadi presiden sama yang pernah jadi presiden, kira-kira mimpinnya tahu mana? Ya kalau yang manusia itu bisa dibolak-balik gitu. Makanya saya berkali-kali bilang agama yang urusan sosial itu tidak ada pakemnya. Gimana hukumnya orang soleh berteman orang fasik, yang dugem yang apa? Buruk. Nggak boleh orang soleh berteman orang fasik, takutnya ketularan. Tapi kalau dibalik, boleh nggak orang soleh membina orang fasik? Boleh, bisa bina kalau berteman. Kamu bisa bina orang tanpa berteman? Ya bisa. Tapi kalau pertanyaannya, boleh nggak orang baik berteman orang buruk? Nggak boleh kan? Takut terkontaminasi. Tapi kalau dibalik, boleh nggak orang baik membina orang buruk? Boleh, bisa bina kalau berteman. Boleh nggak berteman sama orang buruk? Jadi makanya di sini kalau sudah sosial itu ada muktadul hal, namanya kalau dalam pesantren itu konteksnya apa? Konteksnya apa? Makanya sekarang ada COVID itu juga gitu. Wah ini enak copet itu, polisi nggak boleh nangkap, jaga jarak Pak. Jadi kalau nyopet ya sekarang, kalau maling sekarang. Kalau mau ditangkap saya positif. Itu kan ribet kan itu. Jadi itu betul benar nyata. Saya kan punya santri polisi banyak Pak. Kemarin saya ke Semarang cerita. Yang cerita itu reskrim, dia kasat. Itu cerita. Kemarin itu ada Gus maling sudah ditangkap lepas. Itu yang jenis positif. Itu gak ada yang berani nangkep itu. Jadi polisi hanya ngepung tok. Bingung itu. Polisi takut mah positif orangnya. Dikepung, pokoknya kalau lari tembak sambil nunggu tim APD yang lengkap baru ditangkap. Ya saya kira demikian. Disampaikan terima kasih wa jazakumullahu khairan. Acara selanjutnya penutup, dan marilah kita tutup acara ini dengan bersama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dilanjutkan dengan doa.